Ora salah apa bener? Salah to sampean. Sampean tak njangkit jaksa apa dandani? Sampean tak njangkit jaksa apa dandani? Kula dandani. Dandani ya Mas ya. Bongkar Mas. Iki. Minimal ngene. Kuwi nek aku kejem tak kon bongkar semono lho Mas. Nggih. Heeh. Aku yakin kowe ngapisi aku. Yakin aku. Kalau teorimu ora bener Mas. Teorimu ora bener Mas. Mungkin kan jauh tak kon bongkar kabeh tekan kono kan sampean rugi Mas. Ngono lho, maksudku gini, yang burger sing jujur, sing apik, sing profesional. Nek ngene iki rakyate ngamuk, wah niki duite mah dikorupsi Pak niku. Dibagi-bagi ya pantes rakyate ngamuk to. Iki sampeyan salah Mas. Yang terhormat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, jikalau mereka yang menjadi presiden, usahamu 10 tahun akan sia-sia. Ditulis Manuel di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP adalah partai yang sangat besar hingga saat ini. Namun setelah saat ini, kita melihat bagaimana PDIP sudah mulai kembali ke semangat kesatuan yang kurang memahami konteks dan tidak lagi memiliki spirit untuk memajukan bangsa ini. Saat mengusung Joko Widodo adalah pencapaian terbesar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ketika itu. Karena mereka punya kebesaran hati Ibu Megawati Soekarno Putri yang memilih untuk memasukkan Wong Cilik di kontestasi pemilihan presiden 2014 silam. Dan kemenangan kejayaan PDIP rasanya sudah mulai luntur, mengingat dari apa yang menjadi gerakannya belakangan ini. Sebenarnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mau mengusung Ganjar Pranowo atau tidak mengusung Ganjar Pranowo itu satu hal. Namun ada hal lain yang mungkin akan mengganjal dan membuat PDIP harus mempertimbangkan untuk endorse Ganjar sesegera mungkin. Kita hanya membayangkan jika Prabowo Subianto atau Anies Baswedan yang menjadi presiden di tahun 2024. Mereka adalah sosok yang mungkin bisa dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam merusak segala apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo selama 10 tahun di 2 periodenya. Jadi mari kita berandai-andai jika salah satu dari kedua orang ini, yakni Prabowo atau Anies, yang menang di pemilihan presiden 2024 nantinya. Yang pertama, apa yang telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo akan sia-sia. Infrastruktur yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan segala upaya untuk memperbaiki bangsa ini dari kehancuran yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya akan menjadi benda mati yang memang tidak bisa dibuat apapun lagi. Karena mereka bukan tipe eksekutor yang bisa memahami dan mengeksekusi kerja di lapangan. Mereka hanyalah sekelompok orang yang bermodalkan cuap-cuap dan tidak punya pengalaman untuk memimpin sebuah organisasi, dan kalaupun ada, itu pun hanya partai dan juga kampus yang merupakan sebuah organisasi yang sama sekali tidak merepresentasikan keadaan perusahaan atau bangsa. Jadi semua upaya Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote akan sangat menjadi hal yang mubazir. Yang kedua, radikalisme akan bertumbuh subur di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Karena kita tahu bersama-sama
bahwa kedua orang ini sangat dekat dengan ketua Ormas yang dianggap sebagai ormas anti Pancasila, yakni Rizik Syihab. Prabowo pernah mengunjungi Rizik bahkan sampai ke posisi pelariannya. Anies Baswedan juga pernah mengunjungi Rizik saat dia pulang dan berfoto bersama-sama tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Tidak bisa dibayangkan jika salah satu dari dua orang yang begitu dekat dengan radikalisme dan menjadi presiden. Bayangkan orang-orang seperti Rizik Syihab, Bahar bin Smith, Alfian Tanjung, dan lain-lain bisa bebas dan memprovokasi warga negara Indonesia untuk mengubah Pancasila. Memang kelihatannya Prabowo diam-diam saja dan asik main kursi menteri-menterian. Tetapi jangan sampai kita membangunkan macan tidur. Jika mereka memimpin, Indonesia dipastikan bubar, dan Prabowo sudah meramalkan bahwa Indonesia akan bubar di tahun 2030. Sekitar satu periode lebih dari terakhir Joko Widodo memimpin bangsa ini di tahun 2024. Jadi, harus lepas dari ramalan dan ocehan tidak jelas ini dengan cara memenangkan Ganjar Pranowo. Ada yang mengatakan bahwa Ganjar Pranowo ini main sendiri dan memiliki spirit individualistik. Padahal, kita tahu bahwa spirit Ganjar Pranowo adalah spirit yang didukung oleh rakyat Indonesia. Jadi kalau dikatakan sombong dan kelewatan, yang lebih baik memang Ganjar tidak perlu bekerja dan tidak perlu susah-susah untuk membangun kepercayaan publik dan melayani rakyat. Apa yang Ganjar kerjakan selama ini sederhana sekali. Ia hanya bekerja untuk rakyat dan memastikan bahwa rakyat Jawa Tengah menjadi rakyat yang patuh terhadap protokol kesehatan. Selain itu, dia juga berfokus untuk memperhatikan rakyat Jawa Tengah agar mereka tetap bisa berkarya di tengah-tengah kondisi yang sulit. Sebagai kader banteng sejati, apa yang dilakukan Ganjar Pranowo memang sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang dikerjakan sebelum-sebelumnya. Tetapi kita bingung kenapa ada kabar banteng lain yang mengatakan bahwa Ganjar Pranowo ini sudah keterlaluan dan katanya main sendiri. Bahkan dia sampai tidak diundang ke dalam pelatihan dan juga pemupukan kader di Jawa Tengah yang dipimpin langsung oleh anaknya Ibu Megawati, yakni Puan Maharani. Jadi kalau gubernur yang merupakan kader banteng favorit tidak diundang, kita melihat bahwa ada gerakan-gerakan yang sepertinya blunder. Apakah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mau usaha yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo sia-sia karena Prabowo atau Anies Baswedan memimpin di tahun 2024? Silakan dipikirkan segala potensi yang akan muncul jika seorang sosok Ganjar Pranowo tidak menjadi presiden. Ini adalah potensi-potensi yang kita berikan, dan ini yang paling ringan dampaknya. Karena belum tentu di tahun 2030 pecah jika mereka memimpin, dan bisa saja lebih cepat. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.